ulama semua sepakat ya dalam bahwa dalam bacaan sholat wajib ya makmum membaca Al-Fatihah dalam orang yang sendirian maupun yang menjadi imam. Adapun yang menjadi makmum, maka terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah baik sir maupun jahar, ataukah makmum tidak boleh baca sama sekali baik sir maupun jahar, ataukah makmum membaca saat sir dan diam saat jahar. Itu sebagaimana pernah saya sampaikan, dalam hal ini para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik sir maupun jahar. Ini masyhur dalam mazhab Syafi'i. Alasannya ya bahwa hadis tentang membaca Al-Fatihah itu sifatnya umum. Ya Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Liman, man di situ ya bentuk umum. Masuk padanya imam maupun makmum kata mereka. Mereka juga berhujjah dengan hadis Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW pernah salat subuh. Kemudian setelah selesai salat, ya Rasulullah SAW bersabda, hal taqra'una khalfa imamikum? Apakah kalian membaca di belakang imam kalian? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah saja. Kata mereka, ini nas yang sharih, yang tegas, yang menunjukkan bahwa ya Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum. Karena Nabi mengatakan, jangan kamu baca kecuali Al-Fatihah. Sebagian ulama yang mengatakan tidak disyariatkan sama sekali. Sir, jahar, pokoknya diam. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya hadis bahwa ya bacaan makmum ditanggung oleh imam. Akan tetapi hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang ketiga ini tengah-tengah. Disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dengan a'dalul aqwal. Pendapat yang paling adil, tengah-tengah antara 2 pendapat. Apa itu? Yaitu kalau jahar, maka diam. Kalau sir, maka wajib baca. Mereka membawa hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang membaca Al-Fatihah. Itu khusus saat salat sir saja. Adapun kalau saat jahar, maka yang berlaku adalah Al-Quran, firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka ya dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini turun mengenai bacaan di belakang imam. Ya. Itu menunjukkan bahwa makmum kalau dibacakan padanya Al-Quran berarti dikeraskan dong kalau dibacakan. Wajiban mereka apa? Istami'u, dengarkan. Wa ansitu, dan diam. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa kewajiban membaca Al-Fatihah itu hadisnya umum. Dan disuruh diam dalam sholat jahriyah itu khusus. Sehingga yang umum kalau bertemu dengan yang khusus, maka dibawa kepada yang Yang khusus. Tapi dibantah oleh mereka yang mewajibkan, Pak. Enggak, kebalikan. Justru, kata mereka, ayat itu umum. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam. Kecuali Al-Fatihah. Lihat, Pak. Ya, jadi masing-masing yang ini menganggap bahwa yang umum yang ini, kemudian dikhususkan oleh hadis ini. Yang ini beda lagi. Subhanallah, ya. Demikian memang pemahaman itu bisa berbeda-beda. Akhul Islam, para ulama dalam hal ini, ya. Dan ini masalah ijtihadiyah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada perkataan Syekhul Islam yang sangat bagus sekali. Dan Anda memandang ini yang lebih kuat yang Anda condong kepadanya. Bahwa kata beliau, membaca Al-Fatihah memang wajib. Namun ada beberapa keadaan yang dikhususkan oleh dalil lain. Ya, di mana dalil itu menunjukkan tidak wajib baca Al-Fatihah saat itu.
Yang pertama, orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Orang yang mendapatkan imam dalam keadaan apa? Ruku. Atas pendapat yang sahih, yang rajih dan pendapat jumhur, bahwa ia dapat 1 rakaat. Ia dapat apa? 1 rakaat. Iya. Kata beliau, "Anna man adraka al-imam raki'an fakabbara wa dakhala ma'ahu qabla raf'ihi min ar-ruku' faqad adraka ar-rak'ah bi ijma'i ahli al-'ilm." Kama ja'a fi hadits Abi Bakrah. Siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan sedang ruku, lalu ia bertakbir dan masuk ruku, dalam keadaan imam masih ruku, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat dengan kesepakatan ahli ilmu, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Bakrah. Demikian pula dikhususkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah sakit keras. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka kemudian Abu Bakar pun jadi imam lah. Kemudian Rasulullah merasa ringan, maka beliau pun keluar, dibopong 2 sahabat. Lalu duduklah di sebelah kirinya Abu Bakar. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak mengulangi bacaan Al-Fatihah. Beliau melanjutkan. Beliau apa? Melanjutkan yang dibaca oleh Abu Bakar. Berarti itu menunjukkan tidak wajib. Ya. Yang ketiga, dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka pada waktu itu diberikan udzur, ini di pengkhususan juga. Maka kata beliau, fa idza khussa min dzalika halul masbuq. Kalau dalam keadaan masbuk orang dapat rukuknya imam, enggak wajib baca Al-Fatihah. Demikian pula ketika imam yang pertama datang, ya. Demikian pula ketika dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Semua ini mengkhususkan, kata beliau, ya, kewajiban baca Al-Fatihah. Maka kata beliau, demikian pula ini, mendengarkan bacaan imam termasuk udzur untuk tidak baca Al-Fatihah. Sebab, ya, walau kanat qiraatul Fatihah fardhan al-ma'mum, kalaulah membaca Al-Fatihah itu wajib atas makmum, mutlaqan secara mutlak, lam tasqut bisabqin wala jahlin, tentu tidak akan gugur dalam keadaan masbuk ataupun dalam keadaan tidak tahu, karena itu hukumnya wajib. Ya. Kama annal a'rabi al-musi fi salatihi, sebagaimana Rasulullah mengajarkan orang Arab Baduy yang salatnya enggak becus, yang sudah kita bacakan hadisnya sebelumnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu salat, kamu belum apa? Salat. Wa amara alladhi shalla khalfa as-saff wahdahu an yu'ida as-shalah. Dan menyuruh orang yang salat saf sendirian di belakang saf untuk mengulangi apa? Salatnya. Itu semua menunjukkan, kata beliau, berarti apa? Ya, mendengarkan bacaan imam termasuk udzur untuk tidak baca Al-Fatihah. Mereka juga berhujah dengan hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca salat dalam salat jahriyah. Lalu kemudian Rasulullah sabda, "Hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan?" Apakah salah seorang dari kalian tadi ada yang membaca bersamaku tadi? Lalu ada orang laki-laki berkata, "Betul ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Inni aqulu mali unaza'ul Qur'an." Maka aku katakan kepada kalian, kenapa kalian melawan bacaanku? Apa kata Imam Az-Zuhri? "Fantahan nas anil qira'ah ma'a Rasulullah SAW fima jahara fihi Nabi SAW bil qira'ah minas salawat. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang pun berhentilah untuk membaca bersama Rasulullah SAW dalam salat jahriyah. Ya, dalam salat apa? Jahriyah. Ya. Dan Imam Az-Zuhri seorang ulama yang sangat alim dan paling alim di zamannya. Dia memastikan bahwa para sahabat tidak membaca di belakang Nabi di salat jahriyah. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Adapun mereka yang berhujah dengan hadis Ubadah bin Samit yang mengatakan jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa hadis itu dhaif. Kenapa demikian? Karena kebanyakan perawi meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan lafaz la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, dan bahwasanya itu yang mahfuz. Ya, wallahu a'lam. Itu yang saya condong kepadanya dalam hal ini akhul Islam, ya. Tetapi tentunya sekali lagi ya, ini masalah apa? Ijtihadiyah. Kalau antum lebih merajihkan pendapat Imam Syafi'i, silahkan. Ya. Dan antum yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i tidak boleh mengingkari orang yang merajihkan pendapat apa? Madhab Hambali. Sebatas antum berdialog untuk mencari mana yang paling kuat, silahkan. Tapi untuk menyalahkan atau membid'ahkan atau menganggap ya pelakunya sesat dan yang lainnya,
Jelas ini akhi tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Hatta para ulama yang berbeda pendapat pun juga tidak ada yang seperti itu akhul Islam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya, ketika menyebutkan tentang masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah seperti itu, beliau berkata, "Kama tanaza'al muslimuna ayyuma afdal, at-tarji' fil adhan aw tarkuhu, wa ifradul iqamah aw ithna'uha, wa salatul fajri bi ghalasin aw al-isfar biha, wal qunut fil fajri aw tarkihi, wal jahru bit tasmiyah aw al mukhafatatu biha aw tarku qira'atiha wa nahwi dhalik. Fahadhihi masailul ijtihad allati tanaza'a fiha as-salaf wal a'immah. Fa kullu minhum aqarra al-akhar ala ijtihadihi. Man kana fiha asaba al-haqq falahu ajran, wa man kana qad ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wa khata'uhu maghfurun lah. Faman tarajjaha indahu taqlidu Syafi'i lam yunkir ala man tarajjaha indahu taqlidu Malik. Wa man tarajjaha indahu taqlidu Ahmad lam yunkir ala man tarajjah indahu taqlidu Syafi'i wa nahwu dzalik." Para ulama berbeda pendapat ya tentang mana yang lebih utama, apakah mentarji adzan atau tidak. Tarji itu artinya mengulangi dua kalimat syahadat sebagaimana dalam hadis Abu Mahdhurah. Demikian pula ya, apakah iqamah itu diganjilkan atau tidak. Demikian pula salat fajar, apakah yang paling utama itu di waktu gelap ataukah ketika mulai terang. Demikian pula terjadi perselisihan apakah kunut subuh itu sunnah atau tidak. Demikian pula apakah bacaan bismillah dikeraskan atau tidak. Dan yang lainnya. Semua ini masalah-masalah ijtihadiyah kata beliau. Yang salafus saleh dan para ulama berselisih. Dan masing-masing mereka menghormati ijtihad yang lainnya. Maka siapa yang sesuai dengan kebenaran ia dapat 2 pahala. Dan siapa yang ia jatuh kepada kesalahan maka ia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya dimaafkan. Dan siapa yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh ia merajihkan tidak boleh ia mengingkari orang yang merajihkan pendapat Malik. Dan siapa yang merajihkan pendapat Ahmad, tidak boleh ia mengingkari orang yang merajihkan pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini adab yang harus kita pahami akhwal Islam. Yang ada di masyarakat terkadang Pak masalah-masalah kayak gini yang diributin justru. Ya, ente kalau nggak baca Al-Fatihah di belakang imam, ya, kalau ente nggak kunut subuh, wah ente Wahabi dan yang lainnya, wah ini yang tentunya banyak orang tidak paham bahwa itu justru masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak perlu kita saling memaksakan pendapat padanya. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Bab at-tahmid wa at-ta'min. Hadis 284. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian apa? Amin. Maka siapa yang ucapan aminnya ya sesuai bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Berkata Ibnu Syihab adalah Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ya. Hadis ini akal Islam menunjukkan yaitu keutamaan membaca amin. Bahwasanya siapa yang bacaan aminnya sesuai dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Sekarang pertanyaannya gimana, Pak? Supaya ucapan amin kita itu sesuai dengan ucapan malaikat. Karena masalahnya mereka kan gaib. Mereka apa? Gaib. Kita nggak bisa, nggak tahu. Caranya gampang. Gimana? Ikuti sunnah Rasul. Tidak mungkin malaikat berbuat bid'ah. Ya, ikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah, idza ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin, maka aminkan pula oleh kalian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jangan dahului imam dalam ucapan apa? Biarkan imam mengucapkan a terlebih dahulu, baru kemudian kita ikuti dengan a. Iya. Amin secara ilmu tajwid, a itu 2 ketuk dan min itu bisa sampai 6 ketuk. Ya, amin begitu. Nah, itu akal Islam.
Maka kalau kita baca itu insya Allah ya sesuai dengan ucapan aminnya para malaikat. Biidznillah. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam, saudaraku seiman, bahwa imam dan makmum sama-sama mengucapkan amin. Memang ada sebagian ulama, ada yang berpendapat biarkan imam dulu mengucapkan amin, baru makmum setelah itu. Ya, akan tetapi ini pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau imam duluan amin baru makmum, siapa dong yang sesuai dengan malaikat? Ya. Sementara Rasulullah mengatakan siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan aminnya malaikat akan diampuni dosa yang telah lalu. Berarti itu menunjukkan bahwa imam dan makmum itu sama-sama apa? Ya, mengucapkan amin. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah mengucapkan amin itu dikeraskan atau tidak? Pendapat jumhur dan itu pendapat yang sahih dan ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang banyak bahwa imam dan makmum mengeraskannya. Demikian dalam hadis Rasulullah mengucapkan amin madda bihi sautahu. Beliau panjangkan suaranya, beliau keraskan. Dalam satu riwayat disebutkan para sahabat mengucapkan amin sampai ya masjid itu irtajja, ya bergetar. Amin. Ya. Kalau mazhab Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Karena ada teman kita pergi ke Afghanistan, Mbak. Ya pas imamnya waladhdallin. Biasa di Indonesia kan keras ya. Amin. Cuma dia sendirian. Loh, yang lain nggak ada yang baca. Karena di sana memang mazhabnya Hanafi. Jadi mereka tidak mengeraskan bacaan apa? Amin. Ya. Akan tetapi pendapat yang sahih yang ditujukan oleh riwayat-riwayat yang sahih bahwa ucapan amin itu hendaknya apa? Dikeraskan.